Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santri kelas Munada yang semoga Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang ketiga, yaitu al-majruru bit tawabi, isim-isim yang dijarkan dengan tawabi. Apa itu at-tawabi? Di sini mu'alif memberikan penjelasan. At-tawabi ada 4 jenis. Yang pertama na'tun, na'at. Yang kedua atfun, atof. Yang ketiga taukidun, taukid. Yang keempat badalun, badal. Kita akan bahas satu persatu dari 4 tawabi ini. Yang pertama adalah na'tun atau na'at. An-na'tu awis sifatu. Na'at atau sifat. Jadi na'at itu bisa kita sebut juga dengan sifat. Karena na'at itu menjelaskan tentang sifat dari man'utnya, dari yang disifatinya. Mu'alif memberikan penjelasan, an-na'tu na'at awis sifatu atau sifat, huwa tabi'un adalah pengikut. Tabi itu pengikut. Yudhkaru yang disebutkan, libayani sifatin min sifati ismin qablahu. Untuk menjelaskan sifat min sifati ismin dari sifat isim qablahu yang sebelumnya. Jadi na'at atau sifat itu adalah sebuah pengikut atau sebuah tabi yang disebutkan untuk menjelaskan tentang sifat dari sifat isim sebelumnya. Nah, di sini mislu, contoh. Ja'at tilmidhu al-mujtahidu. Seorang murid yang bersungguh-sungguh telah datang. Maka na'atnya adalah al-mujtahidu. Na'at ini datang disebutkan untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya, yaitu at-tilmid. At-tilmidu itu maknanya anak atau murid. Ya, kita artikan murid saja. Al-mujtahidu artinya sungguh-sungguh. Maka al-mujtahidu ini menjelaskan atau menjadi sifat, menjadi na'at dari tilmid. Seorang murid yang sungguh-sungguh itu telah datang. Jadi kalau ditanya, murid yang mana yang datang? Murid yang sungguh-sungguh. Murid yang memiliki sifat sungguh-sungguh atau dia berjuang, ya. Dia memiliki keinginan keras untuk mendapatkan ilmu. Maka itulah yang disebut dengan at-tilmidul mujtahid. Murid yang sungguh-sungguh. Kemudian contoh berikutnya, ja'al waladun nasyid. An-nasyidu ini adalah na'atnya, sifatnya, artinya rajin. Al-walad artinya anak laki-laki. Maka an-nasyid ini menjadi sifat atau penjelas tentang sifat dari walad, isim sebelumnya. Maka kalau kita artikan, seorang anak yang rajin itu telah datang. Di sini dua-duanya ropa. Di ja'a tilmidul mujtahid, at-tilmidu ini dalam keadaan ropa, tanda ropanya dhammah, maka naatnya pun harus dalam keadaan yang sama, yaitu ropa. Makanya dua-duanya dengan akhiran dhammah. Ja'at tilmidul mujtahidu. Demikian pula yang al-walad ini, ya. Ja'al waladu dalam keadaan ropa. Jadi al-walad ini fa'il dari ja'a. Maka an-nasyid ini tabi, pengikut, dia pun ikut dalam i'rabnya, dia pun ropa. Menjadi harokat akhirnya dhammah. Ja'al waladun nasyidu. Itu contoh yang pertama dalam keadaan marfu. Jadi tabi ini, na'at ini, dia mengikuti kepada isim yang sebelumnya, yang kita sebut dengan man'ut, dalam i'rabnya. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Al-walad, ya, ini isim yang pertama. An-nasyid, ini isim kedua. Isim yang pertama ini disebut man'ut. Isim yang kedua ini disebut na'atnya. Jadi kalau kita ada istilah na'at man'ut, yaitu kita harus paham. Na'at itu adalah yang menjelaskan tentang sifatnya. Man'ut itu adalah yang disifatinya. Kemudian contoh berikutnya, ra'aitu. Nah, ini fi'il dan fa'il. Aku telah melihat. At-tilmidha. Nah, ini kenapa fathah? Karena dia adalah maf'ul bih. Sebagai objek dari ra'aitu.
Aku telah melihat seorang murid. Maka murid yang mana? Didatangkanlah na'at. Na'atnya adalah yang al-mujtahida. Berarti at-tilmidha ini man'utnya. Karena man'utnya dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dengan tanda nasabnya fathah, maka na'atnya pun dia ikut dalam i'rabnya. Menjadilah harokat akhirnya fathah juga. Ra'aitu tilmidzal mujtahida. Aku telah melihat seorang murid yang sungguh-sungguh. Kemudian contoh berikutnya, ra'aitul waladan nasyita. Nah, ini pun sama. Fathah dua-duanya. Al-walada an-nasyita. Al-walad ini adalah man'utnya, nasyid ini na'atnya. Jadi kalau kita artikan, aku telah melihat seorang anak yang rajin. Ini dalam keadaan mansub. Kemudian berikutnya, contoh yang lain, marortu bitilmidhi. Nah, ini kenapa tilmidhi? Karena dia adalah isim majrur, karena ada huruf jar, dan dia sebagai man'utnya. Maka na'atnya pun ikut dalam segi i'rabnya. Menjadilah dia pun harokatnya kasrah. Marortu bitilmidhil mujtahidi. Aku berpapasan dengan seorang murid yang bersungguh-sungguh. Kemudian contoh berikutnya, marortu bil waladin nasyiti. Ini harokatnya kasroh karena ada huruf jarbi, dia man'ut, maka na'atnya pun dalam keadaan majrur dengan harokat akhirnya kasroh. Aku berpapasan dengan seorang anak yang rajin. Ini dalam keadaan majrur. Nah, itulah ya, na'at dan man'ut. Na'at itu adalah sesuatu yang disebutkan untuk menjelaskan sifat. Sifat dari siapa? Dari isim sebelumnya. Isim sebelumnya itu adalah yang diterangkan tentang sifatnya, yang kita sebut dengan man'ut. Itu contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya. Kemudian di sini ada penjelasan tentang beberapa perkara, beberapa hal yang mana na'at itu wajib mengikuti man'utnya. Wa yajibu an yatba'an na'tu man'utahu. Maka wajib bagi na'at untuk mengikuti man'utnya di dalam yang pertama i'rabih, i'rabnya. Jadi harus sama i'rabnya. I'rab itu kalau untuk isimnya majrur, marfu, mansub. Jadi kalau man'utnya marfu, na'atnya marfu. Kalau man'utnya mansub, na'atnya mansub. Kalau man'utnya majrur, na'atnya majrur. Ya, contoh di sini ustadun jadidun. Ustadun ini dalam keadaan marfu, tanda rofa'nya dhammah. Ini man'ut ya. Maka na'atnya yaitu jadidun harus juga dalam keadaan rofa. Tanda akhirnya dengan dhammah. Inilah yang pertama, wajib na'at itu mengikuti man'utnya dalam segi i'rabnya. Contoh berikutnya, ustadan ini mansub. Tandanya fathah. Maka na'atnya pun harus mansub. Jadidan. Ustad yang baru. Jadid itu baru artinya ya. Kemudian harus ngikut dalam hal apa lagi? Yaitu harus mengikuti dalam hal tadzkir wa ta'nis. Mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar muannas antum sudah tahu pasti ya, sudah kita jelaskan di awal-awal. Apa itu isim mudzakkar, apa itu isim muannas. Contoh di sini rajulun, dia adalah mudzakkar. Shalihun, maka na'atnya pun harus mudzakkar. Rajulun shalihun, lelaki yang soleh. Lalu bagaimana jika muannas? Nah, contohnya ini imra'atun, perempuan. Maka na'atnya pun harus dalam bentuk muannas. Imra'atun shalihatun. Ada tandanya dua-duanya, tanda tak marbutah. Inilah yang dimaksud dengan na'at itu harus mengikuti kepada man'utnya dalam hal at-tadzkir wa ta'nis. Bentuk isim mudzakkar atau muannasnya. Yang ketiga, na'at itu harus mengikuti kepada man'utnya dalam segi at-ta'rif wa tankir. At-ta'rif ini maksudnya ma'rifat, at-tankir ini maksudnya nakirah. Ma'rifat nakirah antum pun pasti sudah tahu ya. Kita sudah pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang mana isim ma'rifat itu seperti apa, isim nakirah itu seperti apa. Nah, na'at itu harus mengikuti kepada man'utnya dalam segi nakirah atau ma'rifatnya. Contoh, al-hadisu sahih. Al-hadisu ini ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Alif lam. Al-mu'arraf bi al. Ini man'utnya ya. Maka na'atnya yaitu as-sahih, dia pun harus ikut dalam segi ma'rifatnya.
makanya ditambahkan alif lam. Al-hadisus sahih. Hadis yang sahih. Kemudian bagaimana jika nakiroh? Nah, contoh ini nakiroh. Hadisun, tanda-tanda isim nakiroh itu adalah ditanwin atau tidak ada alif lamnya. Ya, hadisun ini isim nakiroh, maka naatnya pun harus nakiroh. Sahihun. Hadisun sahihun. Ada satu lagi. Naat itu harus ikut atau harus mengikuti kepada man'utnya di dalam segi adad, dalam hal bilangan. Kalau isim atau man'utnya mufrad, maka naatnya pun harus mufrad, bentuk tunggal. Kalau man'utnya musanna, maka naatnya pun harus musanna. Kalau man'utnya jama', naatnya pun harus jama'. Inilah yang dimaksud dengan al-ifradi wat tasniyati wal jam'i. Harus sama-sama dalam segi mufradnya, musannanya atau jamaknya. Contoh rojulun muslimun. Rojulun ini mufrad, artinya satu orang laki-laki. Maka naatnya yaitu muslimun dia pun harus mufrad, bentuk tunggal. Rajulun muslimun, laki-laki yang muslim. Lalu bagaimana jika muannas? Dia pun sama, harus dijadikan naatnya muannas juga. Contoh imro'atun, satu orang perempuan, muslimatun yang muslimah. Jadi satu orang perempuan muslimah. Ini muannas, naatnya pun muannas. Ini mufrad dua-duanya ya. Rajulun dan muslimun ini mufrad. Demikian pula yang imro'atun ini mufrad, muslimatun pun mufrad. Lalu bagaimana jika isim musanna? Contoh rojulani, dua laki-laki. Ini sebagai man'utnya, rojulani ini man'utnya. Maka naatnya harus juga dalam bentuk musanna, muslimani. Apa tanda dia adalah isim musanna? Adanya tambahan alif dan nun. Ini pun ada alif dan nun. Dan dia sama-sama ropa. Tanda ropanya alif, ini pun tanda ropanya alif. Rajulani muslimani, dua laki-laki yang muslim. Lalu bagaimana jika muannas dan dia pun musanna yang menunjukkan dua dan dia isimnya muannas? Maka sama ya. Imro'atani muslimatani, dua perempuan muslimah. Lalu bagaimana jika jamak? Rijalun, ini jamak taksir. Maka jika man'utnya jamak taksir yaitu rijalun, naatnya pun harus bentuk jamak. Tapi tidak mesti jamak taksir ya. Boleh dengan jamak yang lain. Tetapi pastikan dalam segi mudzakkar muannasnya sama. Contoh rijalun ini mudzakkar dan dia dalam bentuk jamak taksir. Maka naatnya pun harus juga mudzakkar dan dalam bentuk jamak. Boleh dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya ini ya. Muslimuna. Rijalun muslimuna. Para lelaki muslim. Lalu bagaimana jika muannas? Contoh nisaun ini jamak ya. Man'utnya adalah jamak taksir ya, nisaun. Maka muslimatun ini sebagai naatnya. Dia pun dalam bentuk jamak muannas salim. Karena jamak yang cocok untuk muannas adalah jamak muannas salim. Nisaun muslimatun. Para perempuan muslimah. Itulah 4 hal yang naat itu wajib mengikuti kepada man'utnya. Yaitu pertama dalam segi i'rab, kemudian yang kedua dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Yang ketiga dalam segi ta'rif wa tankir, ma'rifat atau nakirah. Dan yang terakhir adalah dalam segi adad, mufrad, musanna atau jamak, antara naat dan man'utnya itu harus sama. Jadi yang mana yang harus mengikuti? Ya mengikuti adalah naatnya. Mengikuti kepada man'utnya. Makanya disebut dengan tabi, pengikut. Ya. Kita lanjutkan. Di sini ada pembagian naat ya. Dibagi 2. Yang pertama hakikiyun, yang kedua sababiyun. Apa bedanya antara hakikiyun dan sababiyun? Mu'alif memberikan penjelasan dengan contoh. Ja'a rojulun solihun. Maka solihun ini adalah naat yang hakiki bagi rojulun. Langsung menjelaskan tentang sifat kepada yang disifati yaitu rojulun. Seorang lelaki yang soleh telah datang. Rojulun dia mufrad, 1. Ini pun 1. Dia mudzakkar. Rojulun mudzakkar, solihun mudzakkar. I'rabnya sama-sama rofa. Nakiro atau ma'rifatnya sama. Rojulun nakiro, solihun pun nakiro. Ya, ini adalah naat hakiki. Lalu contoh berikutnya, ja'at imro'atun solihatun. Nah ini pun sama, naatnya hakiki. Karena dia mensifati secara hakiki kepada imro'ah.
Seorang perempuan yang solehah telah datang. Inilah yang dimaksud dengan na'at hakiki. Jadi langsung na'atnya itu mensifati kepada man'utnya atau isim sebelumnya. Na'at itu mengikuti kepada man'utnya dalam 4 perkara yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian apa bedanya dengan sababiyun? Na'at sababiyun itu adalah na'at yang mensifati isim yang lain yang punya hubungan dengannya. Contoh ja'a rojulun, satu orang laki-laki telah datang. Laki-laki yang mana? Solihatun jauzatuhu, yang istrinya itu solihah. Jadi naatnya ini, naat sababi, solihatun ini naatnya ya, dia mensifati kepada sifat dari isim yang punya hubungan dengan rojulun. Jadi kalau kita artikan, seorang lelaki yang istrinya solehah telah datang. Nah, makanya di sini beda. Naatnya kok mu'annas di sini. Tanda mu'annasnya dengan tak marbuto. Sedangkan isim sebelumnya adalah rojulun. Rojulun itu mudzakkar. Berarti ini tidak mensifati kepada rojulun, tetapi mensifati kepada isim yang berikutnya yaitu jaujah. Jaujah itu kan mu'annas. Makanya naatnya pun sama dalam segi mu'annasnya dengan jaujatu. Dan jaujatu ini punya hubungan dengan rojulun, yaitu dia istrinya dari laki-laki tersebut. Ini contoh berikutnya ya. Ja'at imra'atun solihun zaujuhu. Solihun ini naatnya. Dia dalam bentuk mudzakkar, solihun. Sedangkan isim sebelumnya yaitu imra'atun ini mu'annas, tak marbutoh. Maka naat ini mensifati kepada isim yang dia memiliki hubungan dengan isim sebelumnya, yaitu imra'ah ini. Maka kalau kita artikan, seorang perempuan yang suaminya soleh telah datang. Itu adalah na'at sababi. Jadi dia mensifati kepada isim lain yang punya hubungan dengan isim man'utnya. Makanya disebut dengan na'at sababi. Di sini ada latihan. Yang pertama adalah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ada 10 soal. Itu laki-laki hitam. Berarti laki-laki apa bahasa Arabnya? Dia sebagai man'utnya. Hitam itu adalah na'atnya. Kita contohkan. Itu kalau untuk laki-laki berarti dzalika. Dzalika rajulun aswadu. Itu laki-laki hitam. Atau itu laki-laki yang hitam. Rajulun ini man'ut. Aswadu ini na'atnya. Rajulun tanwin dhammah. Aswadu tidak ditanwin. Kenapa? Karena ini adalah ismul ladzi la yansharif. Silakan murojaah lagi ya. Yang nomor 2 itu perempuan hitam. Nomor 3 pada bulan lalu. Berarti bulan ini adalah man'utnya, lalu ini adalah na'atnya. Tahun ini man'utnya, lalu ini na'atnya. Soalnya ada 10 ya. Silakan dikerjakan dan terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Arab. Nomor 1 sudah dicontohkan, tinggal kerjakan nomor 2, nomor 3, 4 sampai dengan nomor 10. Nanti lihat saja mana yang menjadi man'utnya, mana menjadi na'atnya. Na'at itu adalah sifat ya, ingat. Sifat bagi man'ut. Kalau kita lihat di sini kan ada sungguh-sungguh ini sifat. Soleh sifat, solehah sifat. Tayyib. Itu adalah latihan yang pertama, yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tamrin berikutnya adalah sahih ma tarahu khotoan. Betulkan apa yang kamu anggap salah. Jadi di sini ada beberapa kalimat, ada beberapa jumlah dalam bahasa Arab yang perintahnya adalah membetulkan apa yang dianggap atau yang kamu anggap salah. Ana akan contohkan satu ya. Ja'a abuka goniyan. Mana yang salah? Abuka ini adalah fa'il dari ja'a. Ya, bapakmu telah datang. Berarti kalau fa'il dalam keadaan ropa. Tanda ropanya adalah wawu. Kenapa? Karena ini asmaul khamsah. Asmaul khamsah tanda ropanya dengan wawu. Maka kita lihat ya, abuka ini adalah man'ut yang akan disifati oleh isim setelahnya. Maka naatnya adalah goniyan. Ingat, naat itu harus mengikuti kepada man'utnya dalam 4 hal. I'rab, tadkir wa ta'nis, ta'rif wa tankir, kemudian juga dalam adat bilangan. Ini goniyan, i'rabnya apa? Tentu saja goniyan ini mansub. Maka sesuai enggak dengan i'rab man'utnya? Man'utnya ropa, ini mansub, berarti tidak sesuai. Maka betulkan yang salahnya. Jadikan ini sebagai goniyun. Ja'a abuka goniyun. Nah, ini baru sama-sama ropa. Itu nomor 1. Nomor 2, utu
ukhtaka al-marido. Ukhtaka al-marido. Nah, mana yang salahnya? Silakan betulkan ya. Ingat dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya ya. Nanti diulang lagi dengan kaidahnya. Apa yang salah dari jumlah ini? Betulkan. Soalnya ada 10 juga ya. Nah, ini soal yang lainnya ya. Marortu birojulin aswadu. Ra'aitu bintaini mujtahidani. Antum semua silakan cari mana yang salah dalam jumlah-jumlah ini, kemudian bagaimana yang betulnya. Silakan betulkan dan silakan dikerjakan. Pastikan antum sudah mengerjakan sebelum liko. Agar nanti ketika liko tinggal disebutkan saja jawabannya, sudah ada di buku-buku antum sekalian ya. Jadi tidak usah berpikir lagi. Berpikirnya sebelum liko. Adapun di liko, kita tinggal bacakan saja jawabannya. Yang salahnya di sini harusnya begini, begini, begini. Kalau betul, alhamdulillah, berarti antum sudah paham. Kalau masih keliru, masih ada yang harus dibetulkan lagi, kita bahas bareng-bareng dan kita cari jawaban yang benarnya ya. Baik, demikian penjelasan tentang na'at. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya dengan materi yang baru, yaitu al-atfu, yaitu atof, pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.